Tahukah kalian jika Turkmenistan memiliki arti tanah orang Turki? Orang Turki sendiri dulunya adalah bangsa pengembara atau nomaden ya teman-teman. Jika kalian mendengar ada negara yang akhirannya itu stan, kayak Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain, itu tandanya mereka masih satu kerabat dengan orang Turki. Negara Turkmenistan sendiri merupakan negara yang sangat tertutup dan merupakan salah satu negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di negara ini sebesar 8,65% dari total penduduk. Sedangkan gaji UMR atau gaji minimum pekerja di negara ini pada tahun 2023 sebesar 1.160 manat per bulan atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Lumayan gede kan teman-teman? Patut kalian ketahui jika 85% dari total tenaga kerja bekerjanya itu untuk negara, menjadi PNS atau kerjanya itu di BUMN ya teman-teman. Sedangkan 15% sisanya bekerja di perusahaan swasta. Presiden yang aneh. Tahukah kalian jika Turkmenistan pernah memiliki presiden yang sangat-sangat aneh? Orang ini bernama Saparmurat Niyazov. Presiden pertama Turkmenistan yang menjabat di tahun 1990 hingga kematiannya di tahun 2006 yang lalu. Apa yang aneh dari orang ini? Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama, ia membangun patung dirinya sendiri setinggi 75 meter. Dan patung ini dilapisi oleh emas. Tuh gila banget kan teman-teman? Yang kedua, ia melarang sesuatu yang tidak disukainya. Contohnya, anjing dilarang karena dia tidak suka baunya. Rokok itu juga dilarang karena ia sudah berhenti merokok. Presiden ini juga melarang opera balet sirkus karena suaranya itu berisik. Aneh banget kan teman-teman? Keanehannya nggak cuma itu aja. Yang ketiga, ia mengganti nama bulan. Kita tahu 1 tahun kan ada 12 bulan ya teman-teman. Nah, bulan-bulan ini namanya itu diganti menjadi nama apa yang ia suka. Lucu nih teman-teman. Yuk kita mulai dari bulan Januari, diganti menjadi Turkmenbasi, yang artinya pemimpin Turkmenistan. Ini mengacu pada dirinya sendiri sebagai pemimpin Turkmenistan saat itu. Pede banget kan? Bulan Februari dinamakan sebagai Baydak, yaitu nama bendera negara Turkmenistan. Ini masih biasa. Bulan Maret diganti menjadi Nowruz, yaitu nama perayaan tahun baru Persia. Bulan April diganti namanya menjadi Gurban Sultan, yaitu nama mamaknya Presiden Niyazov. Aneh kan? Lalu bulan Mei diganti namanya menjadi Megdi Meguli, yaitu nama penyair dan tokoh sufi Turkmenistan di tahun 1700-an. Selanjutnya bulan Juni diganti menjadi Oguz, seorang tokoh legenda Turkmenistan. Bulan Juli diganti namanya menjadi Gorkut. Ini juga sama tokoh legenda. Kalau di Indonesia ya kayak Roro Jonggrang gitu teman-teman. Lalu bulan Agustus menjadi Alp Arslan, yaitu nama sultan di Kesultanan Seljuk. Bulan September diganti menjadi Ruhmana. Ini yang aneh nih, yaitu judul buku yang ditulis oleh Presiden Niyazov. Nanti bukunya kita bahas di poin berikutnya ya. Lalu bulan Oktober diganti namanya menjadi Garasilzik, yang di dalam bahasa Turkmen artinya kemerdekaan. Lalu bulan November diganti menjadi Sanjar. Sanjar ini nama sultan juga di Kesultanan Seljuk. Yang terakhir, bulan Desember namanya dirubah menjadi Bitaraplik, yang di dalam bahasa Turkmen artinya netral. Karena negara ini memproklamasikan dirinya sebagai negara netral di dunia. Aneh-aneh kan? Lalu kita akan membahas tentang buku ajaib yang berjudul Ruhnama, yang tadi namanya menggantikan bulan September. Ruhmana sendiri artinya adalah buku jiwa teman-teman. Buku yang ditulis oleh Presiden Niyazov ini berisikan tentang petuah-petuah, puisi, cerpen, dan sejarah Turkmenistan. Yang aneh nih teman-teman, buku ini tuh sampai dijadikan sebagai kitab suci, bahkan menyaingi Al-Quran. Loh kok bisa Min? Jadi gini teman-teman, semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai anak kuliah itu wajib membaca dan menghafalkan buku ini. Demi membaca mata pelajaran membaca Ruhnama ini, pemerintah saat itu menghapus mata pelajaran fisika karena dirasa itu nggak penting. Gini amat ya teman-teman. Yang lebih membagongkan, buku ini juga wajib dipajang di masjid-masjid maupun di gereja. Kalau pengurus masjid itu menolak, maka bakal ditangkap dan masjid itu bakalan dibongkar dengan alasan penistaan agama. Tuh, buku ini sampai diperlakukan menyamai kitab suci Al-Quran teman-teman. Aneh banget kan?
Yang lebih aneh lagi, buku ini juga wajib ada di setiap pertanyaan di dalam tes. Entah itu tes PNS, ujian kelulusan siswa, maupun wawancara kerja. Termasuk tes kalau mau bikin SIM atau surat izin mengemudi, kalian harus menghafalkan buku ini. Kalau kalian nggak hafal, maka kalian nggak akan dapat surat izin mengemudi. Aneh-aneh aja kan? Yang lebih lucu lagi nih teman-teman. Pada tahun 2005, Presiden Niyazov saat itu meluncurkan satelit keluar angkasa. Nah, buku nama ciptaannya itu dimasukkan ke dalam satelit ini, lalu diluncurkan keluar angkasa dan bakalan mengorbit bumi selama 150 tahun ke depan. Konsepnya itu, buku ini bakal menaklukkan dunia kalau diterbangkan keluar angkasa. Anjoy! Lucu amat kan teman-teman? Buku ini mulai dihilangkan dan dihapus dari kurikulum sekolah setelah Presiden Niyazov meninggal di tahun 2006 yang lalu. Diktator. Tahukah kalian jika negara Turkmenistan ini disamakan seperti negara Korea Utara? Presiden berhak mengubah konstitusi negara tanpa persetujuan legislatif. Jadi anggota DPR di sini tuh nggak ada fungsinya teman-teman. Dan mereka hanya digunakan sebagai tukang stempel setiap kebijakan presiden. Jadi nggak ada ceritanya tuh. Di sini DPR sampai berani melawan presiden. Berbeda dengan negara Konoha. Pembatasan dan aturan. Seperti halnya negara-negara yang dipimpin oleh diktator, terdapat pula pembatasan dan aturan ketat di negara ini teman-teman. Mari kita bahas ya. Menarik ini. Yang pertama adalah akses internet. Internet di negara ini sangat-sangat dibatasi oleh negara. Warga di negara ini tidak boleh mengakses website luar negeri, termasuk media sosial juga diblokir. Anggap saja internet itu diperbolehkan untuk akses ke situs-situs pemerintah. Namun jaringannya itu sangat lemot teman-teman. Dikarenakan kecepatan internet rata-rata di negara Turkmenistan hanya 0,5 Mbps. Atau yang paling lemot dari 224 negara di dunia. Menurut survei dari cable.co.uk di tahun 2021. Yang kedua, dilarang menamai anaknya dengan nama yang aneh-aneh apalagi ke barat-baratan. Jadi namanya harus nama lokal. Kalau di Indonesia kan kebalik ya teman-teman. Nama lokal Indonesia kayak Soeharto, Supomo, Supardi sudah nggak dipakai oleh anak-anak muda. Berubah nama menjadi nama ke barat-baratan. Kayak Amira, Alisa, Baby L, Baby Ul, Sakuela, dan banyak lainnya. Yang ketiga, para wanita dilarang untuk mengecat rambut atau menggunakan aksesoris kecantikan. Contohnya seperti pakai bulu mata palsu atau pitek di kuku, termasuk filler hidung atau implan payudara juga dilarang. Para wanita juga dilarang untuk menyetir kendaraan. Jadi nggak ada di sini teman-teman mak-mak yang naik motor di jalan raya seperti di negara kita. Yang keempat, sekarang kita akan bahas pakaian. Di negara ini, para wanita nggak boleh pakai celana panjang atau rok, namun wajib memakai dress panjang. Bahkan masih banyak orang-orang di negara ini yang pakaiannya itu masih tradisional teman-teman. Yang kelima, aturan bagi para pria. Pria yang masih muda dilarang untuk berjenggot, jadi harus rutin untuk dikerok ya teman-teman. Jenggot itu boleh dipanjangkan ketika umur sudah 70 tahun ke atas. Selain itu, rambut pria juga nggak boleh gondrong. Udah itu aja teman-teman, aturan dan pembatasan yang ada di negara Turkmenistan. Kalau ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Mobil. Di sini tuh banyak yang aneh-aneh teman-teman. Salah satunya adalah aturan warna mobil. Tahukah kalian jika mobil berwarna hitam dilarang di negara ini? Tercatat 90% mobil di negara ini tuh warnanya putih. Karena memang warna yang dijual oleh dealer hampir semuanya itu berwarna putih. Yang unik, hanya mobil warna putih saja yang boleh masuk ke ibu kota. Entah ada apa ya teman-teman, pemimpin di negara ini dari dulu sangat terobsesi sama warna putih. Marmer putih. Tahukah kalian jika ibu kota negara Turkmenistan yang bernama kota Ashgabat juga dijuluki sebagai kota marmer putih? Karena tuh lihat, semua bangunan di kota ini dibuat dari batu marmer berwarna putih. Fenomenal banget nih teman-teman. Indah sekali kan? Meskipun terlihat agak aneh, tapi sangat megah banget. Sampai monumen-monumen juga pakai marmer berwarna putih.
Kota yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa ini. Loh, tapi kok kotanya sepi ya teman-teman? Ada apa ini? Sepi. Yuk kita bahas kenapa kok ibu kota negara Turkmenistan kok sepi banget. Begini teman-teman, Mimin dapat info dari para penduduknya. Alasan kota Aşgabat sangat sepi, kayak nggak ada orang. Yang pertama, kotanya kan megah nih, bangunannya aja pakai marmer putih. Nah, itu harganya sangat-sangat mahal teman-teman. Sehingga banyak orang terutama kaum mending-mending nggak bisa beli. Tapi menurut info, apartemen ini sudah banyak yang laku terjual. Yang kedua, karena cuaca di sini sangat panas. Suhu udara pada musim panas bisa menembus angka 47 derajat Celcius. Sehingga banyak warga lokal yang diam di rumahnya masing-masing atau di apartemennya. Yang ketiga, trotoar di ibu kota ini nggak dirancang untuk ramah pejalan kaki seperti negara-negara Eropa gitu teman-teman. Jadi para penduduk lebih memilih naik mobil dari kantor langsung cus pulang menuju rumahnya. Lalu yang keempat, penduduk yang kelas menengah tidak tinggal di pusat kota ini, melainkan mereka tinggalnya di pinggiran kota dan pedesaan. Soalnya kan mahal beli rumah di sini teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa kota Aşgabat ini kok sepi banget. Silahkan kalau ada di antara kalian yang mau nanya atau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Oke?